أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wabil khusus ibu-ibu Majelis Taklim Aisyah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan kembali di tempat ini di Sisesa Multi Function Room untuk sama-sama meluruskan niat bahwa kita kumpul di tempat ini pengen belajar, pengen nuntut ilmu agar ilmu yang kita miliki ini menjadi penyebab banyaknya kebaikan yang datang dalam hidup kita nanti insyaallah ya. Tapi ibu-ibu yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sedang mengkaji kunci-kunci rezeki. Kalau ada kunci diidentikan dengan pintu. Kalau ada pintu berarti ada ruang. Ya. Hari gini banyak orang nyimpen harta di balik ruangan. Hati-hati OTT KPK. Ya, cuman ya asik ya kita ngeliatin orang yang pada pecicilan di atas nih. Dia pikir bangke kalau ditutupin selimut nggak kecium baunya kali. Ya, hati-hati, masih banyak orang baik yang sholat tahajud di negeri ini. Hati-hati, masih banyak orang-orang baik yang terzolimi yang Allah sudah mengatakan bahwa man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku, kata Allah itu. Jadi kayak kemarin kita ngelihat antara Israel dengan Iran, cara Allah ngancurin musuh Islam kan gitu. Dua-duanya musuh Islam nih, dua-duanya ya Israel ya Iran. Ya kita nggak usah pemilu di sini, lu milih mana? Iran apa Israel? Gitu. Liatin aja Allah lagi ngancurin mereka nih. Sama dengan para pecundang, pejabat koruptor ini. Kita mau di bawah ya Allah Bu, saya ini kan tiap hari Bogor Jakarta Bogor gitu loh Bu ya. Saya sengaja pakai motor tuh untuk bisa masuk ke kampung-kampung. Karena saya butuh butuh makalah buat ngomong sama ibu-ibu. Saya butuh ngelihat wajah ibu-ibu di kampung tuh gimana. Saya butuh itu Bu. Saya butuh orang-orang tua yang nyapu di jalanan, saya duduk bareng, kadang-kadang saya makan gemblong bareng, dia cuma pengen lihat gerak bibir orang tua ini sangat punya, ya Allah. Ini anaknya tahu gak bapaknya begini. Itu saya butuh supply itu tiap hari Bu. Tiap hari saya ngelihat itu. Ya Allah, tadi pagi ngelihat orang-orang yang kerja di jalanan makan nasi bungkus, belepatan nasi di bibirnya bercanda ketawa ke TV. Ya Rob, lihat ibu-ibu dandan pakai pupur rambut tebal, bawa telur renget yang dijual keliling, bawa ini. Aduh, di atas tuh duit nganggur bukan sedikit jumlahnya. Kalau kita bantu mereka, ya Rob,
hal tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian tuh tertolong kata Nabi. Kalian tertolong wa turzaqun, dapat rezeki kalian bidu'afaikum. Karena doa orang lemah yang kalian bantu. Jadi nggak sampai tuh dakwah ke bawah tuh nggak sampai gitu loh. Ya kita yang ngelihat bergaul dengan atas tengah bawah nih, migran sendiri di rumah. Saya suka loh kalau bangun malam karena 1:30 saya naik ke masjid yang di atas tuh cuma ngeliat ke pemandangan luas. Ya Allah, mau sampai kapan negeri kayak begini ya Allah gitu ya. Apalagi kita nih yang udah pala 5 ke atas nih, umurnya udah nggak mikir dunia, mikirnya nih besok anak kita berteman sama siapa gitu loh. Besok kalau kita meninggal siapa yang doain? Besok apa masih ada sungai luas ini, masih ada lahan ini, kita nggak pernah tahu. Cuma akhirnya berhusnuzon aja lah bahwa Allah akan jaga negeri ini karena negeri ini terlanjur merdeka atas berkat rahmatnya. Jadi jaga penyebab rahmat Allah akan jaga negeri ini insyaallah ya. Jadi kita ngelihat kayak gitu tuh kayak ngap juga perut ya Rabb, Masya Allah. Apa sih yang mereka cari? Kalau kita makan sepiring tadi ya udah kenyang kok begahnya sampai sekarang ini. Apa yang kita mau cari juga? Ini muhasabah loh. Nah kayak gini nih kita mesti tahu, jangan sampai terprovokasi oleh keadaan. Mumpung masih bisa berbuat baik, ayo sudah. Fastabiqul khairat. Semua orang punya masa lalu, ending yang asik. Al amal bi khawatimiha. Amal tuh tergantung akhir bukan? Ayo masih bisa berbuat baik, fastabiqul khairat. Nah, ini kunci yang keempat betul yang kita bahas ya. Pada perjumpaan kali ini kita disuruh beribadah kepada Allah, meluangkan waktu untuk Allah dan memperhatikan ibadah. Iya, jadi sesibuk apapun kita dengan dunia, ingat Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ya, sesibuk apapun kita dengan dunia, ingat Allah ciptakan kita untuk ibadah. Tolong jangan sampai urusan dunia membuat itu rusak. Kalau bahasa sholat asar itu man taraka sholatal asr habitu masona'u. Kita berbuat baik dari malam. Dari maghrib kan ganti hari tuh. Maghrib, isya, kemudian subuh, aktivitas zuhur, asar kita remehin. Kata Nabi, man taraka sholatal asr habitu masona'u. Orang yang meninggalkan meremehkan urusan sholat asar, musnah semua kebaikan dari pagi. Maksudnya gimana Ustaz? Karena asar itu sholatul wusta yang mesti dijaga. Yang ada pergantian siang dan malam. Yang ayat turun karena itu. Waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Pergantian siang ke malam, malam ke siang. Ada tanda-tanda buat orang yang berakal. Ayo dong, kamu seger dari pagi sampai sore. Abis ini telap kamu. Oh, oleng udah malam ya. Waja'alna lailan libasan. Segampang itu Allah bikin kamu seger, segampang itu Allah bikin kamu lemah. Tolong jangan sampai lupa, kita ini berhajat dengan Allah. Kalau kita berhajat dengan Allah, balikin. Hukum asal hidup ini buat ibadah. Jangan beranggapan kalau sudah ibadah nggak bikin dosa, kita manusia pasti bikin dosa. Ya. Cuma bedanya kalau kita sudah ngaji gampang istighfar. Gampang balik ke jalan yang benar. Itu ya, pengennya begitu. Jadi kalau kita sudah mendalami syariat, makanya ketika dikatakan kunci yang keempat ini beribadah kepada Allah. Meluangkan waktu untuk Allah, memperbaiki ibadah. Dalilnya riwayat yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Rasul pernah mengatakan bahwa Allah pernah berfirman. Jadi ada sabda Nabi yang bentuknya firman. Ya bna Adam. Supaya dunia tahu kita ini anak Adam. Manusia turunan Adam. Kayak apa? Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karomna bani Adam. Istilah bani Adam itu anak Adam. Kita ini turunan Adam. Kita ini manusia yang dilahirkan benihnya Adam. Allah Nabi mengatakan, ya bna Adam, anak Adam, tafarraq li ibadati amla sadrak ginan wa asudda faqra wa illa taf'al mala'tu yadaka mala'tu sadraka sughlan wa lam asudda faqra. Anak Adam,
Tafarruq li ibadati, tafarruq itu faida faraqta fansob. Tafarruq itu artinya waktu luang. Tafarruq li ibadati lebih kena maknanya gini. Kamu luangin waktu sedikit deh buat ibadah. Makan aja dulu, minum aja dulu, buang hajat aja dulu, supaya nanti ketika kamu ibadah nggak ada yang ganggu. Tafarruq, selesaiin dulu urusan dunia. Syukur-syukur nanti pelan-pelan kamu intizar, menanti waktu ibadah. Artinya menyelesaikan semua sebelum datang waktunya. Khawatirnya nanti kita masuk waktu sholat, makan lagi nanggung. Khawatir masuk waktu sholat, ada tamu atau apa. Tafarruq. Coba luangkan deh kalau urusan sama Allah. Nih azan zuhur jam 12 kurang 5 misalkan. Udah setengah 12 udah tafarruq lah. Luangkan waktu lah. Ih santai banget, setengah 12 belum azan, lagi nunggu azan. Gitu. Ya. Kita mau buka puasa, jangan sampai di jalanan nanya mulu udah azan belum, udah azan belum. Orang kata yang ditanya wallahu alam gitu. Yang azan juga lagi buka puasa kan gitu. Harusnya kenapa sih setengah jam sebelum azan break deh? Kan udah tahu doa yang mustajab menjelang azan. Ngapain ngepot-ngepot di jalan? Udah level kita ini level nunggu waktu berbuka. Kenapa? Karena saat menjelang waktu berbuka mustajab doa. Level kita level intizar, menanti waktu azan dikumandangkan. Intizar, menanti waktu azan itu pahalanya pahala sholat berjamaah. Sholat belum udah dapat pahala. Menjawab azan, kata Nabi, kalau orang tahu tentang menjawab azan, itu setiap azan selesai, la ilaha illallah, dipastikan hapus dosa si muazin. Buat orang yang menjawab jawaban azan muazin, dia berpahala pahala muazin sejauh suaranya. Kita malah kadang-kadang kesel sama corong masjid. Ada corongnya kemarin, berisik. Jangan dong, harusnya kita kalau begitu senang, malah masya Allah. Saya senang tuh masjid di rumah saya tuh corong subuhnya tuh ke kamar saya tuh, buah mental saya kalau udah aja. Kalau nggak gitu, aduh kadang-kadang pulang ke rumah jam 10 ngobrol sama anak, merem bangun setengah 2 belajar. Kita bisa bablas kalau nggak diingetin kayak gitu ya. Cuma ya alhamdulillah karena dibiasakan, kita ini makhluk yang terbiasa. Jadi Allah bisa karena biasa. Kalau udah dibiasakan bangun pagi ya susah kita untuk nggak bangun pagi karena terbiasa ya. Makanya dibiasain kayak belajar apa semua dibiasakan. Intinya tafarruq. Tafarruq li ibadati amla sadrak ginan. Kalau urusan ibadah kamu luangin waktu deh. Hai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Jadi kamu memang betul-betul menyiapkan waktu khusus untukku. Allah bilang, amla sadrak ginan, yang pastikan ku penuhi dadamu dengan kecukupan. Tahu gak kalau dada udah cukup manfaatnya apa? Yang ibu baca doa Nabi Musa tuh, yang sering dibaca sama ketua RT kalau 17-an. Robbi sodri wayas Robbi srohli sodri, itu kan dibaca sama RT kan kalau lagi mau 17-an ya. Robbi sodri gitu ya. Kalau kita nggak tahu artinya kayak itu bacaan biasa, padahal itu azim. Robbi israhli sadri, duhai Tuhan ya israhli sadri, lapangkan dadaku biar nih hati nerima semua takdir. Wa yassir li amri. Orang kalau sudah nerima takdir urusan enteng semua. Orang di pojokan kampung udah nerima takdir, emang rumah kita mah gubuk di pojokan kali, nggak apa-apa kena angin berbunyi kerakak. Nggak ada masalah, mau bocor nggak bocor, masak buat anak terus. Nggak ada komplain. Padahal hidupnya susah di pojokan kampung, tapi anak kepegang semua. Tapi di tengah kota ada orang yang rumahnya mewah, hatinya nggak lapang, ya. Sampai nggak sempet urusan anak. Siapa itu orang? Bukan nggak punya kitchen set, lawang gede banget dapurnya. Kompor apa yang dia nggak punya, Bu? Dari model minyak dicolok, Bu, sampai gas diceletek, atau model listrik, Bu. Bu, lengkap, Bu. Tapi kan masaknya online. Gitu loh. Enggak, itu kita ngomongin orang-orang di luar Jaksel lah ya. Di Lampung.
Tafarraq li ibadati amla sadrak gina. Ya, kamu luangkan waktulah untuk beribadah sama Allah. Allah jamin lega dadamu. Kuletakkan kaya di hatimu, kata Allah. Tuh, Allah bikin dada kita kaya nih. Jadi kaya tuh kalau di mata Allah bukan banda yang banyak. Hari gini orang ukuran kaya itu bandanya banyak. ATM-nya penuh sampai ke jendela. Yes. Padahal keseksa sendiri. Ada masa di mana nanti uang yang bisa beli apa aja satu waktu nggak bisa dipakai tuh uang. Uangnya banyak cuma kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ngapain punya duit kalau nggak boleh makan ini makan itu? Ini zaman susah, apa aja dimakan. Mau pulen, mau perak dimakan apa dia? Karena udah punya duit, aku nggak makan nasi. Sudah. Katanya kerja mencari nasi, mencari sesuap nasi gitu loh. Udah punya duit malah nggak makan nasi, lu mau ngapain hidup? Orang keder dengerin ya gitu. Kadang-kadang kita ini suka subhanallah. Katanya nyari sesuap nasi, udah punya sepiring nggak disenggol. Biasa-biasa aja deh hidup ya. Otak kita mesti bergerak, mesti lincah. Saya bilang di beberapa pengajian dari kemarin, yang sering bergerak, yang sering lincah, itu istilah itu kayak kelinci. Binatang yang paling kurang lemaknya kelinci, bergerak mulu. Tapi umurnya pendek. No, lihat kura-kura diem aja. 200 tahun umurnya. Mulai sekarang kita diem aja dan dia gitu. Boleh bergerak buat apa, boleh diem buat. Sekarang kalau orang lagi saya bilang gitu. Coba dah lu kalau ngeliat kura-kura, lu angkat batoknya, lu angkat itu. Perutnya six pack, betul. Udah diem aja, soalnya ngeplank mulu. Jadi sebenarnya ini hidup bukan masalah bergerak nggak bergerak, bergerak buat apa, diem buat apa, berilmulah sebelum beramal. Kuncinya sih itu. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang lincah pada pendek umur. Gitu. Ya nggak itu ukurannya, nggak. Ya jangan jadi itu ukurannya. Karena kita bergerak untuk sebuah tujuan, diam pun sama untuk sebuah tujuan. Berilmu sebelum beramal. Jadi kalau untuk urusan ibadah, tolong tafarruq li ibadati. Kita suka meluangkan waktu karena undangan teman. Kenapa undangan Allah kita nggak pernah luangin waktu? Bapak dipanggil loh Pak sama Allah tuh muazin panggilan Allah Pak. Datengin Pak. Masih untung dipanggilnya ke masjid bukan ke Rahmatullah. Kalau Bapak dipanggil ke Rahmatullah yang sibuk takbir masjid. Innalillahi wa ada atuh lagi nih yang masuk gitu ya. Wa asudda faqrak itu Allah akan apa ya? Tutupi asudda itu ditutupi kefakiranmu. Jadi apa sih bedanya fakir sama miskin? Kalau miskin itu ada income tapi nggak cukup. Kalau fakir itu memang nggak punya apa-apa. Makanya suka ngomong al-fakir ilallah gitu ya. Saya ini orang yang nggak punya apa-apa di hadapan Allah, al-fakir gitu ya. Iya, Allah mengatakan asudda faqrak. Kan kututupi semua yang dia tidak miliki. Jadi mungkin dia nggak bisa beli makanan yang bergizi, tapi nggak pernah sakit. Karena Allah kasih dia sehat. Mungkin anaknya ini nggak dikasih makan bergizi, sekolah juga bayarannya kan tunggu suplai dana. Tapi si miskin anaknya S3. Ya, tidak sedikit banyak anak-anak miskin ini jenius dapat beasiswa. Karena asudda faqrak, aku yang nutupin. Malah banyak anak yang makanannya sehat, ya suplemennya cukup. Aduh, Masya Allah. Ya. Orang tua dipanggil mulu sama guru. Ada aja masalahnya. Padahal nggak ada alasan untuk bermasalah nih anak. Ya karena Allah nggak asudda faqrak. Allah nggak tutupi kekurangan dia. Tapi kalau Anda meluangkan waktu untuk urusan ibadah sama Allah, Allah bikin dadamu penuh dengan kekayaan, lapang dada kamu. Yasir li amri, lancar semua urusan. Nggak ada komplain sama sekali. Wa asudda faqrak, dan semua yang kau tak miliki Allah yang akan cukupi. Allah akan cukupi. Tidak sedikit kok kalau kita ngelihat orang-orang yang mungkin nggak terfasilitasi buat olahraga dengan alat yang canggih, ya malah cuma modal pacul doang, panjang umur di kampung loh. Malah yang kelihatan terfasilitasi malah enggak lah. Ya, kenapa? Karena anta syafi la syifaa illa syifauka.
Kaulah yang maha menyembuhkan, maha menyehatkan ya. Tak ada kesehatan kecuali milikmu ya Allah. Yang ini olahraga caranya haram. Pola hidupnya nggak betul. Pengen sehat dengan cara yang nggak baik. Ya sudah. Ya Allah jadikan keburukan dalam hidupnya. Wa illa seandainya tidak. Wa illa taf'al. Seandainya tidak dilakukan. Tafarruq tadi meluangkan waktu untuk Allah. Kalau kau tak melakukan itu, Allah bilang, mala'tu sadraka sughlan. Riwayat lain mengatakan, mala'tu yadaika sughlan. Allah penuhi tangan dan dadamu itu dengan kesibukan. Lihat deh, orang kalau ibadahnya mepet-mepet aja, dibikin sibuk sama Allah. Padahal apa sih yang bikin dia sibuk? Lawang kan suami yang ngasih bulanan. Ibu tinggal nanggok bulanan betul. Nggak usah kerja bu. Ngapain gonta ganti handphone? Emang ibu butuh apa kalau bukan cuma WA, foto, sama apa sih? Ya gitu dah pokoknya. Kok kayak sibuk aja. Mama mau kemana? Mama lagi sibuk. Janji sama teman gini. Ya Allah mas segitu sibuknya sih mah. Kalau mama kerja kagak. Ya tinggal nungguin akhir bulan doang mah, sampai kayak orang sibuk, warawiri. Sampai agenda tuh full, sampai teman mau ketemu nggak bisa deh, gue sibuk nih hari, lu sibuk apa? Malah tuh yadaika suglan wa sadrak suglan, tuh karena kamu nggak pernah ngeluangin waktu, akhirnya sibuk nggak pugu. Oh nggak pugu sibuk, ada aja yang dikerjain padahal. Kalau pikir punya saya kalau ngomong sama anak gitu, apa sih yang membuat kalian nggak bisa nolong orang tua minta? Kamu kan nggak kerja sayang. Kamu duduk manis tinggal minta orang tua kasih. Kamu nggak perlu masak air buat bisa minum nak. Udah ada dispenser kita beliin no. Kalau pengen yang didihan dikit kan gampang. Kompor juga sudah bisa pilih mau gas mau listrik itu. Kamu nggak ada masalah. Bahkan kamu pengen makan yang manisan dikit, mak udah pesenin martabak no. Apa yang membuat kamu nggak sempet mama panggil, papa panggil untuk datang apa coba? Motor dibeliin, isi bahan bakar diisiin, handphone dibeliin, pulsa dibayarin. Coba, nah beli kaos dengan tulisan Fabi Ayyi ala Rabbikum. Nikmat Allah mana nah yang mau kau dustain nak? Segitu nggak enaknya suara mama di kuping kamu sampai kamu nggak nengok sih? Itu boleh bu diajak ngomong bu sekali-kali anaknya gitu. Ya takutnya sih kacang lupa lanjaran. Nggak ada kacang bagus kalau nggak pakai lanjaran. Kalau kamu nggak terima kasih sama orang tua nggak bakal sukses. Ingetin tuh. Ya sebelum terlambat, sebelum dia enjoy dengan temannya. Karena ada fase di mana nanti anak enjoy dengan dunianya yang baru. Ya pengalaman kemarin tuh kan liburan 2 minggu kan anak-anak di rumah kan. Ya liburan ini seneng lihat muka anak libur. Anak mama liburan 2 hari doang soalnya enak. Akuin aja dah ya. Tuh, pengen dibalikin ke sekolah nih orang. Jangan dibalikin dulu bu. Gurunya baru lepas koyo tuh udah pusing ngadepin anak. Wa illa taf'al mala'tu sadrak suglan. Pokoknya kalau kamu nggak ngerjain peluangan waktu untuk ibadah sama Allah, Allah penuhi dadamu, tanganmu dengan kesibukan yang nggak jelas. Oh bisnis. Emang yang ngatur rezeki siapa? Allah, jangan sok-sok sibuk belum tentu berhasil. Malah kadang-kadang yang nggak sibuk dapat mulu noh. Ya kayak kita ngeliat orang mancing, pancingannya yang mahal, pakaiannya juga pakai grup, dapat kagak? Petani di pojokan lagi begini dapat mulu gitu. Rezeki mah ada yang ngatur ya. Rezeki jangan gara-gara alasan nyari duit sampai lupa sholat. Ya. Jangan alasan nyari duit sampai lupa tuh ada Quran yang udah lama nggak dikebet, sampai lurus kertasnya, sampai lengket gitu. Ya ayolah ya ini kunci rezeki ini. Walam asudda fakrok dan yang pasti kata Allah, aku nggak nutupi kefakirannya. Sehingga tidak sedikit orang yang kelihatannya kaya tapi miskin. Ya punya mobil motor bingung mau kemana. Ya kan orang keder. Kita yang nggak punya aja nyetop angkot mulu. Ya berteman sama ojol betul ya. Ini punya kendaraan kayak orang keder bingung mau kemana nih hari. Orang keder dengerin ya.
Kalau lagi gini kontak gitu deh, kita arahin, oh ada pengajian, no di sini sana, no ada pengajian di sini. Ya. Punya kendaraan bingung mau apa. Ya. Bahan bakar nggak khawatir, mau naik berapa juga penuh terus tankinya kan. Kita nih hari gini kayak orang keder semua. Saya juga punya teman keder kemarin. Ustadz, Pertamax naik 16.000. Tuh pusing Ustadz. Saya bilang, lu kenapa pusing? Ya pusing lah, bahan bakar naik. Oh, lu pakai apa? Gue sih pakai sepeda, Tat. Gue sliding loh ngomong. Pakai sepeda gegejek mulu, pakai bingung Pertamax naik. Subhanallah. Ini orang-orang keder hari gini banyak nih. Ya. Cuma kita nggak tergolong yang keder-keder gitulah. Ya. Jelas ya, kunci yang keempat nih, Allah cuma pengen luangin waktu buat ibadah. Sebenarnya hukum asal tuh. Hukum asal Allah ciptakan kita buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tolong. Jangan gara-gara yang kita lihat, kita dengar, atau yang kita senggol, kita ngelangkah dunia yang dimaksud. Kita lupa kalau Allah ciptakan kita tuh buat ibadah. Nah, ya di yang keempat ini suruh rapiin ibadah kita sama Allah. Rapiin. Beribadah kepada Allah, luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah ya. Kemudian perhatiin ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah yang kau lakukan itu adalah kesempatan emas yang Allah kasih sama kamu. Karena nanti ada masa di mana kamu nggak bisa lagi. Kamu masih bisa sholat deh. Cuma sholat yang jadi protektor dirimu. Tanha anil faksa wal munkar. Mumpung masih bisa sholat diri. Entar ada masih kita nggak sanggup duduk. Nggak sanggup duduk kita berbaring. Ada masanya nanti kita udah nggak sanggup orang nyolatin kita. Ada masanya nanti ya. Sebelum waktu itu datang, tolong perhatiin ibadah kita. Udah belum nih sholat membuat kita nggak berbuat keji dan mungkar. Udah belum nih sedekah kita tudiul bala. Kenapa? Karena kadang-kadang sedekah kita ini dengan menyakiti orang lain. Ya, coba kita introspeksi diri deh. Karena tidak mungkin orang yang beribadah itu diberikan kesulitan untuk berbuat banyak kebaikan. Janji Allah, kalau sudah lapang dada nerima takdir, yasirli amri, mudah semua urusan. Ya, Masya Allah. Perhatiin semua ritual agama kita, karena semua ritual itu menjanjikan kebaikan buat si pelakunya. Namanya asara nikmatihi ala abdi. Asara nikmatihi ala abdi. Ada bekas ibadah pada diri seorang hamba. Ya. Taib. Riwayat lain mengatakan gini. Rasul pernah bersabda. Kata Nabi nih, ini contoh nih. Ya, ada satu riwayat dalam Sunan Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban dan lainnya. Nabi mengatakan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atatu dunya wa hiya raghimah. Man kanatid dunya hammahu, orang yang menjadikan dunia sebagai target dalam hidupnya atau tujuan, maka Allah farraqallahu alaihi amrahu, Allah jadikan semua urusannya carut marut. Farraqallahu amrahu. Man kanat dunya hammahu. Jadi kalau kamu nih belajar cuma buat kerja, anak sekarang kan salah. Belajar cuma buat kerja, berarti kan dunia. Allah bikin lulus ruwet. Banyak gak? Ruwet. Banyak. Hari gini orang bingung lulus kerja apa. Ruwet. Karena dari awal dia sekolah itu dunia urusannya. Aku sekolah biar gampang nyari kerja. Bodoh banget itu. Dia lupa tujuan nuntut ilmu bukan buat begitu. Kamu tuh kalau sudah berilmu, kamu tuh diamond. Orang cari kamu. Kenapa sih kamu jadi hina? Udah sekolah lulus malah nyari kerja, mohon kerja. Bodoh banget sih. Dulu nggak begitu kita sekolah. Guru-guru selalu mengingatkan sama kita, kamu sekolah yang tinggi lah, yang pintar ya. Ciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan. Gak apa-apa kamu kecil asal kepala teri, nak timbang gede ekor kakap. Dulu kan gitu. Guru-guru kita kalau nge-brainwash kita, oh semangat kita. Hari gini enggak. Orang sekolah cuma buat dapat jabatan. Lama-lama apa ya? Enggak sekolah pun punya jabatan karena ijazah nembak. Kan hari gini kan kalau cuma status yang diudak.
Banyak loh orang yang bukan bidangnya megang sebuah bidang, berantakan. Iya, orang elektro megang keuangan, coba bayangin ya. Orang pembukuan megang teknik kan udah nggak nyambung kayak guru PMP ngajar matematik, seru. Enggak gitu ya. Man kanatil dunya hammahu, orang yang dunia menjadi himmah, orientasi, target, tujuan. Kata Nabi, farraqallahu alaihi amrah. Dipastikan carut marut urusan dunianya. Kamu nikah cuma pengen numpang kaya, capek. Akhirnya nggak nerima laki duduk sama orang lain. Ntar diambil jatah gue. Padahal rezeki nggak ketukar kan. Kita kalah sama kampret di Goa Lowo. Di Banyumas tuh ada Goa Lowo, ada orang Banyumas, ada Goa Lowo kan. Saya pernah kesana, pernah ngeliat tuh. Itu kalau udah maghrib kelelawar keluar dari Goa Lowo tuh, jutaan yang keluar. Besok balik subuh nggak ada yang salah kandang. Kampret aja tahu rezeki nggak ketukar. Kenapa kita kok takut? Kalau suamiku berteman sama ini, anakku begini, bakal aku nggak kebagian. Yang begini nih yang lupa nih, dia punya Allah. Dia lupa kalau semua jalur ketutup, ada jalur langit yang nggak pernah ketutup. Ya, ini kita sampaikan kepada teman-teman yang jujur jadi pejabat, masih ada, cuman nggak banyak. Ya, kita bilang sama mereka, udah antum nggak usah takut, jalan terus, kita support kok, kita ngomong agama nanti. Kalau memang sudah mentok kita nggak punya jalur di dunia, ada jalur langit, ada jalan Allah nanti yang di min ghairi la yahtasib, dari tempat yang tak diduga-duga. Ketika tanah sudah nggak ngeluarin air, Allah turunin hujan. Ya, insya Allah Allah berikan yang terbaik. Ya, negeri ini bukan negeri miskin. Taruh kata memang tambang ini habis, sayur mayur nggak pernah kering di pojokan gunung dingin. Sayur mayur kering pun di musim kemarau, nggak usah takut, Allah bikin semua buah-buahan di musim kemarau itu manis. Ya, nggak ada air pun di bumi, lautan Indonesia lebih gede ketimbang daratan. Ini negeri nggak pernah miskin, nggak pernah miskin demi Allah. Ya kemarin saya terkatung-katung tuh 18 jam di laut antara Bajo dengan Sumba itu. Aduh, kapal oleng kapten goyang terus ya. Tapi memang ngelihat di laut, tengah laut itu kan selat yang langsung ke Samudra India itu apa namanya, ikannya subhanallah. Ini sih nggak bakal habis kita. Udah kita nggak usah makan ikan aja juga begah-begah itu. Ini negeri Masya Allah ya, benar-benar memang. Cuman ya kalau ngelihat dari masyarakatnya yang nggak bersyukur ya pegel, pemandangan indah, pohon ditebang, sampah dibuang, ya aduh. Ya apa mendingan dijajah sama Jepang jadi bagus kali ya gitu lah. Apa mending dijajah sama Australia jadi rapi kali ya gitu lah. Karena kita ke negara-negara mereka tuh rapi, bersih, bagus. Ya di Jepang Gunung Fuji kalah bagus sama Pangrango. Cuma kan manajemennya aja membuat orang nyaman lihat Gunung Fuji. Negeri kita cuma nggak nyaman saja, infrastrukturnya kacau. Kalau mau ngelihat dunia di negeri kita ada, wah indah banget, Masya Allah gitu ya. Cuma kitanya kurang bersyukur. Orang bule tuh geleng pala, cuma di negeri kamu air bersih buat nyiram pohon gitu ya. Di negeri mereka mana ada air bersih buat nyiram pohon, nggak ada buat minum. Ya mereka air subliman kan, air kotor yang disublim sama mereka gitu ya. Di negeri Masya Allah. Makanya rakyatnya wake up dong, ayo bangkit sedikit. Kalian tuh kaya, bukan miskin. Jangan jadi budak di negeri sendiri, greget dikit ngapa? Udah buang jauh-jauh pendapat ada apel Washington. Di Washington mana ada apel? Itu apel Malang. Dari mana paya California? Itu paya Kalingga. Ibu Sri yang menemukan di IPB. Ayo dong yang cerdasan dikit gitu loh. Sibuk-sibuk nyari durian di Malaysia, durian kita lebih bagus gitu. Kadang-kadang kita nih suka ayam mati di lumbung. Ya bukan nggak ada makanan, gabah banyak, cuma nggak bisa bikin gabah jadi nasi goreng gitu masalahnya. Ya ayo dong Bu, kalau kita memang sudah mentok Bu mikirin begitu, anak kita pinterin dikit. Ayo nak, kamu mesti jadi orang nak, berjuang nak. Kalau nggak punya dana untuk beli tanah pinggir jalan buka usaha, ya sudah.
Kamu di tengah hutan pun jadi diamond, nak. Orang akan samperin kamu nanti, nak. Support gitu ya. Kamu bisa sukses, tenang. Ada jalur langit yang mama bisa berdoa sama Allah semoga kamu sukses, nak. Gitu. Jangan dibikin ngedrop. Dulu pindah warga negara aja dah. Bukan begitu. Disemangatin, ya, ayo di sini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, di sini kita berjuang, ya. Allah akan muliakan kita insyaallah, ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Bahkan nggak tanggung-tanggung, ya, orang yang dunia jadi targetnya ini Allah bikin carut marut urusan dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan fakir miskin di antara kedua matanya. Allah bikin fakir miskin di antara kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Pun dia dapat dunia cuma sebatas yang dijanjiin sama Allah. Allah janjikan, Allah janji di Quran tuh, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Illa ma kutiba lahu. Jadi kalaupun nanti Allah kasih, ini orang yang targetnya dunia dikasih cuma sebatas yang dijanjiin. Ya, Allah janji kalau kalian ini cuma mata rantai kehidupan orang lain. Ya, kamu anak laki satu-satunya, walaupun agama kamu nggak bagus, rezeki saudara kamu yang baik melalui kamu. Ya, karena kamu mata rantai kehidupan orang lain. Ya, kamu perempuan semua yang menonjol, yang berani buka kerudung jadi artis. Yang kenceng bantu keluarga yang syar'i. Ya, jangan dibilang mendingan dia nggak syar'i tajir, bukan begitu. Cuma memang Allah jadikan melalui dia rezeki buat yang lain. Ya, orang kafir juga kalau sedekah Allah lipat gandain. Karena keumuman dalil yang mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Banyakin merekanya banyak titipan Allah nanti. Hatta kita orang fakir, orang kafir. Ya, itu rumus tajir di dunia. Cuma nggak nyampe akhirat. Kita kan pengen dunia dan akhirat. Kita pengen sedekah tuh bikin tenang. Orang kafir sedekah nggak tenang jadi sombong. Kalau orang Islam real Muslim, real Muslimah gitu, kalau dia rajin sedekah makin dekat sama Allah. Tapi kalau orang kafir sedekah jadi sombong. Oh, kalau dada saya pada mati semua. Situ siapa yang malaikat maut? Gitu. Jangan, nggak boleh kita nganggap kayak gitu. Ya, wa ja'ala faqra baina ainai. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Kalaupun diberikan dunia illa ma kutiba lahu, cuma sekedar yang dijanjiin. Wajar saja dia pimpinan, melalui dia rezeki banyak pegawai, kan wajar gitu ya. Jangan dibilang Allah baik banget sama pimpinan saya orang kafir, cuma baik sama pegawai. Ya dia pimpinan, kalau nggak baik gimana? Cuma kamu nggak tahu kan hatinya gelisah kan, gundah gulana tiap malam. Ya, dia nggak bisa canda tawa kayak kita yang makan di kantin bareng-bareng pegawai lain. Makan di ruangan makanan mewah sendiri mana enak. Kan kalau rame-rame seru. Ya, kita makan nggak makan kumpul tuh asik gitu. Itu yang mereka nggak miliki itu. Ya. Kemudian man ganatil akhirah niyatahu. Sementara orang yang akhirat niyatahu menjadi niatnya, jama'allahu lahu amrah. Allah akan kumpulkan semua urusan dunianya. Masalah kalau sama dia beres. Lihat tuh. Senangnya aja nggak sombong. Lihat tuh. Susahnya aja sabar. Oh, nih orang sih emang jama'allahu lahu syamlah. Allah yang bikin dia begitu tuh. Lihat tuh. Kayak nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Hidupnya kosdu banget gitu lah. Kosdu tuh low profile, sederhana. Ya. Kadang-kadang bos garmen lebih sederhana ketimbang pegawai garmen. Bos garmennya low profile banget, bajunya nggak mencolok, malah pegawainya mentereng. Kadang-kadang bos minyak wangi nggak sewangi pegawainya, karena pegawainya nyobain mulu. Ya, kadang-kadang begitu. Jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan Allah jadikan kayanya itu di hati. Kayanya di hati. Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Dan Allah datangkan dunia sama dia menunduk. Aduh, kita kalau lagi mulai expand nih, masuk nih dakwah ke kalangan-kalangan tertentu yang high class dan ya
Oh dia ngelihat muka Ustadz kan kayak ngelihat apa kotak amal keliling gitu ya. Ustadz kita ngomong dulu Ustadz. Saya ditembak kemarin gitu. Saya paling nggak suka sama orang yang kenal agama berujung pada proposal ke saya. Waduh, maksudnya apa Pak? Ya terlalu banyak orang datang minta bantuan. Dengar Pak ya, saya orang kaya Pak. Sok pede saya. Saya orang kaya Pak. Saya datang kemari bukan untuk itu Pak ya. Karena Bapak butuh saya. Jadi pegang di pertama itu Pak ya. Karena image mereka orang kalau sudah ngomong agama begitu. Karena kenyataannya begitu. Maka saya suka ngomong sama guru-guru, Ustadz, bro, ngajar ini kewajiban bukan pekerjaan. Jangan image ini kita kalau ngomong agama ngelihat orang kayak ngelihat ATM pengen gesrek aja, jangan. Ini penyakit banget di kita banyak nih, banyak orang bikin yayasan numpang hidup gitu ya. Ngomong agama ujungnya bantulah kami, ini kan bahaya. Terus kalau udah Idul Fitri, Idul Adha, identik sama orang miskin nganti megang kupon. Kenapa sih kayak begitu? Agama didik kita kalau susah aja puasa supaya tahu bisa hidup tanpa makan gitu. Agama didik kita ini jadi orang kaya. Kenapa? Karena jihad yang pertama dengan harta. Dan kaya itu bukan banyak harta. Ghina'u qalbi, kaya hati. Ketika kita kemana aja santai, nggak ada beban, nggak takut jalan sendiri, ketemu orang siapa aja asik, itu kaya. Kalau kaya diidentikan dengan uang bukan kaya. Hari gini orang banyak uang, tapi utangnya lebih banyak. Hari gini orang takut naruh duit di bank loh, bisa kena. Terus duit di mana? Di kardus, di balik dinding rumah dia. Sampai keder sendiri tuh duit kepake kagak, cuma pindah sono, pindah sini. Iya, bentuknya begitu deh tahun kemarin tuh nggak bergerak di pojokan dapur dia tuh. Ya padahal memang duit kan cuma alat tukar doang kan. Coba deh praktekin deh Bu. Ibu pagi megang 100.000 tuh yang merah tuh. Pagi. Sore di SPBU tuh duit Bu. Udah pindah tangan. Ya hari gini orang tuh terkecoh dengan itu semua, jangan lah ya. Orang kaya itu orang yang bangun pagi nggak punya utang. Bukan masalah nilai angka ya. Jadi jangan dibilang kaya itu angka. Salah, kalau kaya angka capek, bakal banyak hisapnya nanti. Min aina iktasaba wa min aina, dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan? Min aina ihtasaba wa anfaqahu, kemana kau alokasikan? Ya itu bakal panjang urusan sama Allah nanti. Allah bilang begitu. Pokoknya orang yang tidak tafarruq, tidak meluangkan waktu ya, apalagi menjadikan dunia sebagai hammah, dunia sebagai target tujuan hidupnya, Allah jadikan miskin di antara kedua matanya. Ya, bahkan Allah carut-marutkan semua urusan dia. Tapi kalau akhirat menjadi tujuannya, jamaah itu dikumpulin, jamaah berkumpul. Jamaah lahu dikumpulkan untuknya, amrohu semua urusan dia. Wa ja'ala ginahu fi qalbi. Allah letakkan kayanya di hati. Allah letakkan kayanya di hati. Wa atatu dunya wa hiya ragimah. Allah bikin dunia datang nunduk sama dia. Bapak kaya menurut Bapak, bisa gak ngobrol sama orang kampung sendiri? Gak bakal berani kan? Ya, ini orang kampung yang Bapak bilang miskin bisa ngomong sama Bapak Pak. Salah. Orang kaya itu yang hatinya kaya Pak. Ngelihat orang tuh berpikir memberi bukan mengambil. Veteran-veteran tahun 45 tuh orang kaya semua. Mereka berjuang gak pengen punya jabatan. Lihat itu keluarganya Haji Agus Salim itu, sejarawan terkenal. Anak lihat berobat bingung duit dari mana. Lihat tuh anak cucunya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Monjo, lihat. Mereka nggak jual nama orang tua mereka. Hari gini orang yang nggak punya jasa pun bisa menjual negaranya, kan bahaya ya. Ya dubillah wa na'udzubillah ya. Kita biarlah dunia nggak kenal kita, asal penghuni langit tahu kita lah. Itu lebih baik buat kita insyaallah ya. Karena kita biasa pakai jalur langit, bukan jalur dunia. Kalau jalur dunia banyak polisi cepet. Dia aja bikin ngerem. Riwayat lain hampir mirip ketika dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, Rasul pernah bersabda, beliau pernah mendengar, kata Nabi, man ja'alal humum hamman wahidan. Jadi humum hamman, humum itu jamak dari hamun, keinginan-keinginan gitu ya. Man ja'alal humum hamman,
Barang siapa yang menjadikan keinginan-keinginannya jadi satu keinginan. Man ja'alal humum hamman wahidan hammal ma'adi kafahullahu hammad dunyahu. Kata Allah gini, ini keinginan banyak, tapi Allah jadikan semua keinginannya ini satu untuk akhirat. Saya pengen nikah karena Allah, saya pengen pisah karena Allah, saya pengen kerja karena Allah, saya pengen jadi orang kaya karena Allah, saya pengen silaturahmi karena Allah. Kan banyak nih keinginannya. Semua karena Allah, gitu satu. Maka Allah akan cukupi keinginan dunianya. Maka orang kayak gini dunia cukup buat dia. Ya, sehingga dunia sebatas keperluan. Dunia sebatas keperluan. Enggak lah. Saya kalaupun saya harus banting tulang karena saya pengen umroh haji sama orang tua saya. Kalau saya harus jadi orang kaya juga karena saya pengen aja masyarakat ini nggak berkeluh kesah ketika beribadah. Kalau memang saya harus jadi orang begini-begini. Jadi orientasinya akhirat. Karena dia tahu Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat lebih mulia ketimbang Enggak ada yang lain, target dia cuma akhirat. Man ja'alal humum hamman wahidan hammal ma'adi kafahullahu hammad dunyahu. Barang siapa menjadikan keinginan yang banyak ini satu keinginan, yaitu akhirat, Allah pastikan mencukupi keinginan dunianya. Kebalikannya, wa man tasya'bat, sya'batu sya'bat artinya apa ya, cabang, syu'ub cabang tuh ya. Wa man tasa'bat bihil humum fi ahwali dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatihi halak. Barang siapa keinginannya bercabang-cabang, berkeinginan dengan ihwali dunia, hal-hal dunia. Ihwal itu hal, jamak dari hal. Yubalillah, lam yubalillah, maka Allah lam yubali, Allah enggak peduli. Audiyatihi halak, atau memang Allah akan membuat dia masuk ke dalam lembah kebinasaan. Nah, jadi kebalikannya, orang yang keinginannya bercabang-cabang, ini pengen, itu pengen, semua pengen untuk urusan dunia, enggak ada beresnya, semua pengen. Udah punya bingung mau ngapain. Pengen punya tanah lega, rumah mewah, mobil motor ada, semua ada. Tapi senengnya di apartemen, senengnya di villa, senengnya di glamping, ya rumahnya kosong. Kan karena kan FOMO-nya itu kan orang kaya punya villa. Beli villa. Sampai sekarang tuh villa gak pernah ditengokin lagi. Cuma bangunan putih di pojokan gunung, diem ngeliatin dia gitu. Yang untung si Mbak, no si Teteh, beranak pinak di sana. Ini yang punya, aduh. Ya dia lupa, itu titipan Allah yang bakal ditanya. Kalau tuh villa dijual, jadi berapa masjid? Kalau tanah kosong yang nggak pakai dijual tuh berapa titik air bersih di Tamiang Aceh? Di Palembayan Padang, di Tapanuli coba. Kalau dijual tuh lahan kosong, gambut yang cuma numbuh tumbuh-tumbuhan gak penting di dalamnya dijual. Ya Rob, banyak mahasiswa yang bisa S3 gara-gara itu. Dia malah senang jadi mas batangan di pojokan jendela. Iya, karena kita penting. Ini urusan ini buat nanti 2029. Persiapan kita di 2027 stop dana, 2008 tinggal nikmatin, 29 kita expand. Masya Allah, ujung-ujungnya pengen buat nyogok rakyatnya, bayar pajak buat koruptor, ya kan? Makanya ada pejabat yang bilang kalau bakal kita bayar pajak cuma buat bikin mereka jadi koruptor, gak usah bayar pajak. Ada yang berpendapat kayak gitu karena pegal. Semuanya dipajakin, semua diinin. Ternyata bukan buat kemaslahatan rakyat kan? Karena infrastrukturnya nggak maksimal. Khawatirnya ini rakyat udah nggak bisa berkutik karena buzzer kuat banget. Bukan nggak ada yang bergerak, karena kita hidup dengan sosmed. Kalau rakyat kompak sih kita nggak main sosmed lagi, selesai. Cuma rakyat kan masih butuh sosmed.
Jadi banyak ceritaan yang nggak selesai. Baru perang bintang, perang ribut antariksa selesai aja modal pelok-pelokan beres sudah. Udah nggak ceritaan lagi nih mana rakyat bengong lagi kapan beresnya nih. Perjuangan nggak ke ekspos, mahasiswa bergerak nggak ada yang tahu, udah rame gitu kan. Jadi kita dipikirin sudah terombang ambing. Cuma khawatir apa? Innama yuakhiruhum liyaumin tasassu fihil absar. Allah yang bakal turun. Allah bakal turunkan azab, matamu terbelalak. Tuh, ada surprise nanti. Kalau orang Gaza sudah nggak bisa berkutik karena nggak ada yang nolong katanya, padahal banyak yang nolong karena kan buzzernya kuat juga Israel, ya. Sehingga nggak tahu kalau Saudi bantu dibilangnya nggak bantu, kita bantu dibilangnya nggak bantu, betul? Bahkan saya salut tuh alumni SMA 70 tuh punya ambulan tuh di Palestina tuh, Masya Allah ya. Nah, ya. Kebayang tuh. Dan itu nggak ada yang tahu kan, orang itu bergerak. Cuma kan buzzer kan nutup. Seakan-akan nggak ada yang bantu Palestina. Aduh, siapa yang bilang? Kayak di negeri kita, kayaknya kok Ustadz diem nggak ada yang bergerak, gue cabein loh menurut orang gitu. Kita sampai nggak pulang-pulang di jalan mulu gitu. Cuma memang buzzer kuat ya. Yang dikhawatirkan nanti ini Allah yang turun. Nah kalau Allah turun kita lihat tuh. Gampang banget duit dikumpulin sekian tahun habis di pertempuran antara Israel dengan Iran. Emang nggak biaya tuh sekat mental? Oh mahal. Emang nggak biaya? Jadi ada gempa, tuh kerugian gempa emang sedikit. Tuh lihat tuh banjir bandang tuh di Tamiang Aceh. Emang bisa balik normal 20 tahun ke depan? Yakin bisa bantu evakuasi aja nggak maksimal, bau bangkai masih banyak di mana-mana. Dan itu butuh biaya dong. Terus kalau Anda terpilih, apa yakin uang yang Anda miliki bisa nutup itu? Sementara umur Anda makin berkurang. Berapa usia Anda sekarang? Kematian diambang kehidupan Anda. Nggak takut mati. Oh, nggak nerima Ustadz ngomong kayak gini. Positif PKI, komunis. Karena komunis nggak yakin ada kehidupan berikutnya. Sehingga nasihat kita pun walaupun ayat dan hadis nggak bakal didengar. Ya, kalau mereka memang orang Islam, mereka punya kesempatan. Ayo, mumpung hayat masih dikandung badan. Al amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Ya, mumpung ada kesempatan Pak, tobat. Tubuh ilallah tobatan nasuha. Nggak berasa, uang sudah mulai nggak kepake, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya. Udah mulai kelihatan mobilnya pun jangan dibawa Pak. Ngeri Bapak ntar kaget kalau ngerem jantung kamu udah nggak bisa nengok. Udah mulai banyak nih, harusnya kan udah begitu. Iya ya, saya bukan saya 20 tahun yang lalu. Nah, mumpung masih hidup, ayo. Ada kesempatan Pak, jihad dengan harta. Itu jihad yang paling besar. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad dengan hartamu dan jiwamu. Mumpung masih ada hayat di kandung bandang, dinasihatin aja Bu, kalau ada link ke sana Bu, ya suami, saudara, bapak atau adik kakak yang jadi pejabat ingetin. Yuk mumpung masih ada kesempatan, kayaknya kita bertobat yuk. Kita punya harta berlebihan, titipan Allah ini milik banyak orang. Yuk dengan ini kita bisa berjihad dengan harta. Bantu nih marbot-marbot biar bisa berangkat umroh haji. Lihat teman-teman yang S1, S2 pinter sekolahin sampai jadi profesor ya. Kali kalau ngebludak S3 di Indonesia banyak orang pinter nanti insya Allah gitu ya. Nih orang yang potensi yuk kita sekolahkan yuk. Kalau kita nggak bisa bantu Aceh, anak-anak Aceh kita sekolahin sampai pinter yuk. Biar dia bangun negerinya sendiri nanti. Yuk anak-anak Tapanuli, Palembang semua. Ayo kita bisa. Kita bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kita minta tolong sama Allah. Kalau Allah yang sudah turun, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kalau Allah sudah bergerak, nggak ada lagi kecuali jadi maka jadilah. Ya, Masya Allah. Jadi inti bahasan kita pada perjumpaan kali ini, bagusin ibadah kita sama Allah. Karena kita berhajat kepada Allah dengan ibadah. Sebagaimana ayat yang Allah firmankan, wasta'inu bis-sobri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Secara umum sabar baru ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita ngobrol, mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Ayo silakan. Yang mau langsung boleh, yang mau nulis juga boleh.
Waalaikumsalam. Silakan Bu. Alhamdulillah, Ustaz kasih kesempatan saya untuk bertanya. Ya. Tapi maaf Ustaz, saya cuma mau tanya kalau masalah waris itu, Iya. bisakah Ustaz menyiapkan jawaban buat saya sebagai seorang ibu yang ayahnya anak-anak sudah tidak ada. Iya. Saya itu kepengennya harta ayahnya itu tidak mau cepat-cepat dibagi. Tapi beberapa anak saya sudah rumah tangga semua, kepengen sebelum saya tutup mata diselesaikan semuanya. Ya. Saya kepengen jawaban dari Ustaz. Terima kasih banyak Taib. atas kesiapannya Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak insyaallah. Naam, Ibu. Idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Kata Rasul, kalau anak Adam meninggal, ini bapak anak Adam, kita anak Adam. Siapapun manusia yang meninggal, putus dengan dunia. Putus secara umum. Apapun hubungan dengannya putus. Sampai-sampai kalau dia masih memiliki sesuatu, putusin. Kalau dia masih punya harta, putusin, jadikan waris. Dia masih punya utang, bayarin. Bahkan Nabi nggak menyolatkan mayit orang yang punya hutang. Kecuali ada yang memastikan utang urusan kami anak-anaknya. Selesai, putus. Jadi hukum asalnya waris dibagi, Bu. Adapun tentang nanti ke depan seperti apa, anak yang baik itu tetap memikirkan ibunya. Karena ibu kan dapat 1/8 kalau punya anak dari seorang laki-laki. Ya. Kesananya anta wa malu kali abika. Ibu nggak usah khawatir. Harta anak tuh harta ibu. Kalau anak ngerti agama, ya kita akan selesaikan waris. Kemudian kita akan kumpul anak kompromi, kita bahagiakan mama. Ya, bikinkan mama sesuatu, bikin mama gini. Kalau bisa mama kita buatkan tempat yang dekat dengan rumah tangga kita. Nggak serumah dengan kita, cuma mama punya sendiri. Biar mama di hari tuanya itu punya harga diri, punya izah di depan mantunya. Karena yang dikhawatirkan nanti kalau mama cuma dioper ke rumah kakak, ke rumah adik, nggak ada harganya, jangan. Anak yang baik tahu, mama mesti jadi independent woman di hari tuanya. Punya. Karena yang dikhawatirkan gini kan, kita ini anak, kalau ke rumah orang tua, nggeratak kita. Semuanya kita buka. Rumah emak kita, kan gitu. Kulkas buka, showcase buka, gerobok kita buka, tutup saja kita buka. Tapi orang tua nggak bisa begitu kan di rumah anak. Ibu mana mungkin datang ke rumah anak buka kulkas, buka gerobok, nggak bakal berani. Kenapa? Nggak enak sama mantu, gitu ya. Itu anak mesti peka tuh, Bu. Mesti peka. Di mana orang tua juga walaupun udah nggak kerja punya kebiasaan sedekah. Saya punya mama yang kalau tiap Jumat minta keliling. Cuma buat ngasih-ngasih doang. Itu kerjaan saya PR tiap minggu nyiapin 2.000-an, 3.000, 5.000-an. Cuma buat. Gak apa-apa memang dia hobi, dia seneng. Dia gak mau tahu, dulu saya kerja punya duit. Sekarang saya udah gak kerja tetap harus punya duit. Anak. Lalu memang harta kita, harta dia. Itu harusnya begitu. Jadi selesaikan. Jangan sampai enggak, Bu. Karena kalau enggak diselesaikan, kesian mayitnya. Panjang nih urusannya nih. Karena masih harta dia statusnya. Jadi saran saya sih bagikan dengan bijak, cukuplah ke notaris saja. Nanti notaris lebih ngerti cara pembagiannya, jadi nggak usah dibingungkan, nggak usah panggil ustadz, panggil notaris. Selesaikan supaya beres sambil menanti waktu tersebut ya. Semoga dimudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu berikan. Yakin insyaallah. Apakah jika tidak mempunyai rezeki banyak tapi ingin umroh atau haji dengan gunakan dana talangan dari bank, apakah Allah akan ridho, Ustaz? Ridho selama akadnya bukan konvensional. Yakin ada bank yang minjemin gak pakai embel-embel. Kalau ada embel-embel namanya riba, nggak boleh. Tapi kalau ada jaminan yang nggak mendatangkan riba, boleh-boleh aja. Saya nggak tahu teknik dana talangan ya. Tapi kalau dana talangan itu pada akhirnya pinjaman yang berujung pada bayarnya ditambah, namanya riba. Nggak boleh kita ibadah dengan dana riba, nggak boleh. Ya.
Atau keluarganya yang kaya lah ya, kasih aja. Tapi tolong kalau keluarga udah bantu lo bayar ya. Kadang-kadang kalau sama bank takut kalau nggak bayar, sama saudara kita malah nggak bayar, jangan nanti orang kapok bantu kita ya. Apakah Allah akan ganti rezeki kita dan lebih baik dari yang kita keluarkan? Ya iyalah, kalau urusan umrah haji mah, bahkan umrah haji itu mendatangkan kekayaan kata Rasul. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa meremehkan sholat asar itu musnah semua amal ibadah dari pagi. Ini kiasan atau memang benar? Ya bener lah lawang hadis. Kan saya bilangnya hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka sholatal asr habit. Sebenarnya saya nggak baca semua bu, kelamaan waktunya gitu ya. Man taraka sholatal asr habit masonau. Orang yang ninggalin sholat asar musnah semua. Ayatnya juga ada bu. Hafizu ala sholawat sholatil wusta. Jagalah sama kalian semua sholat kalian, khususnya sholat wusta, sholat asar. Ya. Jadi jangan main-main. Kenapa? Karena asar itu memang waktu malas bu. Ini jam segini nanggung bu. Kita mau pulang nanggung, nggak pulang bakal macet. Dah Allah dulu dah kita asar berjamaah kan gitu akhirnya. Jadi tolong jangan sampai diremehin lah asar lah. Sama dengan isya nanti. Isya itu paling berat buat orang munafik kata Rasulullah. Karena nanti ada masa di mana dulu zaman Nabi nggak kejadian, sekarang kejadian. Orang pulang sampai rumah tuh habis isya. Ya Allah mana 4 rakaat lagi ya Allah gitu. Banyak orang tuh sama isya tuh aduh. Soalnya manajemennya begitu, kalau pulang habis isya masalah di rumah. Ibu mendingan izinin suami pulang bu ya, udah selesai isya dah bu. Dari kamu pulang isya males, nanti malah nggak greget agama kamu sebagai pemimpin di rumah. Aku ridho kamu selesai dulu maghrib sama isya, selesai baru pulang. Karena banyak orang yang suka ngeremehin isya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Waalaikumsalam. Silakan bu. Biasa umumnya Ustaz ya kalau udah meninggal ditunda warisan. Iya. Jadi ada kejadian yang saudara laki-laki meninggal, itu belum dibagi waris. Kemudian anaknya menuntut untuk pembagian ayahnya, yaitu untuk laki-laki setengah. Itu bagaimana Ustaz secara Islam warisan? Iya, anak sebenarnya bahasanya bukan menuntut, dia menyarankan ya. Karena memang kalau yang namanya waris hak, itu yang kadang jadi keributan antar orang tua sama anak. Bahkan ada gak orang ini? Ya ada yang datang ke saya kemarin, ada seorang ibu yang dituntut di pengadilan sama anaknya sendiri kan masalah waris. Bahkan nyaris anaknya mengatakan dia bukan mama saya cuma numpang dilahirin sama dia. Karena salah paham, di mana suaminya udah memberikan hadiah kepada istrinya ketika hidup dulu. Atas nama kamu nih buat kamu. Anak nggak tahu tuh ceritanya. Ayahnya meninggal, akhirnya ibunya tahu si ayah punya utang. Pengorbanan cinta seorang istri kepada suami, dijual lah pemberiannya itu rumah tadi untuk menutupi kekurangan dari hutang suaminya. Anaknya nggak tahu, marah. Udah gitu si ibu menjual dengan harga di bawah harga. Kenapa? Karena kesian, takut jadi azab suami karena hutang. Wah ribut. Nah itu karena ketidaktahuan ya. Sebenarnya harusnya sih kita didik anak kita jadi perintis bu, bukan pewaris bu. Cucu Ustaz. Iya cucu juga punya hak. Nggak tahu nih cucunya ini. Ayahnya sudah meninggal Ustaz. Terus? Kakeknya sudah meninggal, cuman harta itu belum dibagi. Kakeknya meninggal sebelum ayahnya atau ayahnya meninggal dulu sebelum kakeknya? Sebelum ayahnya dulu, kakeknya meninggal, baru ayahnya. Oh, berarti waris belum dibagi ya? Belum dibagi. Ya harus dibagi, nggak apa-apa cucu minta. Karena kan cucu dapat hak dari ayahnya. Tapi mintanya setengah Ustaz. Ya nggak boleh, itu malah lain perdata. Kalau itu masuknya perdata nanti kalau itu ya. Itu mesti di pengadilan, nggak ada. Nggak tahu nih setengahnya gimana nih, kita nggak paham. Pembagiannya gimana? Ada berapa anak yang dimiliki oleh si kakek? Tidak. Tujuh. Berarti nggak ada setengah, sudah selesai. Itu sudah tuntutan di luar batas kemampuan. Kalau misalkan si kakek masih hidup, si bapak meninggal duluan, maka cucu nggak dapat. Ya, itu mesti ada. Udah deh,
panggil notaris, jangan panggil ustaz, nanti beda-beda pendapatnya. Notaris selesai sudah, ada ilmunya kok itu ya. Tapi kalau dia nuntut setengah sementara anak si kakek banyak, salah. Itu nggak boleh. Jadi kakek meninggal, kemudian bapaknya meninggal, cucu nuntut tapi nggak dapat sama dia cucu. Enggak, kalau bapaknya si cucu ini meninggal duluan sebelum kakeknya nggak dapat. Tapi kalau kakeknya duluan, ada waris di bapak dia kan, cuman belum dibagi, bapaknya keburu meninggal, ada hak cucu gitu. Enggak. Udah kalau masalah pembagian Bu, di notaris sudah selesai Bu, jangan pakai pendapat dia gitu ya. Apa? Ada lagi yang mau tanya? Khalas. Oh, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Saya single mom dengan 2 anak laki-laki. Hingga setelah saya cerai pun hingga kini ayah anak-anak tidak pernah kasih nafkah untuk makan sehari-hari anak. Saya sudah coba ingatkan mantan suami tapi dia selalu menolak memberikan nafkah. Dia dosa? Apakah yang harus saya coba lagi Ustaz? Ya tetap menagih hak anak, kalaupun tidak ya survive Bu. Dia tanggung dosa, nanti rezeki ibu melalui anak insya Allah. Tidak sedikit kalau single mom jadi orang sukses. Karena doa rezeki anak melalui si mama, karena ayahnya zolim. Saat ini saya hanya yakin pada Allah untuk rezekinya dan anak-anak saya. Insya Allah kita doakan semoga rezeki anak melalui ibu semua nanti insya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi nggak usah khawatir Bu, tetap aja menjadi pembackup. Mungkin memang cara Allah ngejaga anak dari rezeki yang haram. Kita nggak tahu, mungkin ayahnya zolim atau apa ya. Udahlah kita berhusnuzan. Ya semoga nanti anak makin sayang sama mamanya. Tapi itu aja kali bisa disampaikan ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, terus kalau jaga upah di antara kita. Insya Allah kita bakal banyak belajar lagi di tempat-tempat yang ditentukan tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.